Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala man ruhuhul mihrabul arwahi wal malaikati wal qawun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa warada fil hadisi inna salatal jama'ati tazidu ala salatil fadhi sab'an wa isrin. Dan sudah diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya sholat berjamaah itu pahalanya bertambah-tambah, berlipat-lipat atas sholat sendiri sab'a wa isrina, yaitu 27 derajat. Fasolaitul isya'a sab'a wa isrina marratan summa numtu Fara'aitani fil manami ala farasin ma'a qaumin ala khailin wa hum amami. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sudah sering mendengar tentang hadis bahwa sembahyang berjamaah itu dibanding sembahyang yang sendiri itu beda derajatnya 27 derajat. Maka Abi Abdillah Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala itu ketika Sidin tertinggal sholat jamaah isya, maka Sidin mengulangi sholat jamaah isya itu, mengulangi sholat sendiri-sendiri karena tertinggal sholat jamaah. Maka mengulangi Sidin sembahyang isyanya 27 kali supaya harapannya sama dengan pahala sholat berjamaah. Jadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun lagi sholli fardhul isya'i, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai 27 kali sembahyang isya, dengan harapan supaya seimbang sama pahalanya dengan sholat isya berjamaah. Lalu Sidin apa? Sidin tidur lah. Sumanumtu fara'aitani fil manami, lalu aku tidur. Tahu ini kabur nih, kacamata nih harus nih. Maka aku melihat dalam tidur fil manami ala farosin, yaitu naik kuda, ma'a qaumin, bersama kaum, arti kaum umat masyarakat, ala khailin, juga para kaum tadi naik kuda, wahum amami, mereka ada di depanku, wa ana arkudu farosi khalfahum, lalu aku memacu kudaku di belakang mereka. Fala alhiquhum, maka aku tidak bisa menemukan, tidak bisa membuntuti. Faltabtu ila wahidin minhum,
Maka aku menoleh kepada salah satu seorang daripada mereka. Wa qala, dan salah satu daripada mereka berkata, Tutaibu firasaka falasta tulhikuna. Engkau memayah-mayahkan diri terhadap kuda engkau, falasta tulhikuna, maka engkau tidak akan bisa pernah menyusul kami, ujar rombongan yang berkuda tadi. Fakultu, maka aku bertanya, walima ya akhi, karena apa wahai saudaraku aku tidak bisa menyusul di belakangmu, kita sama-sama berkuda. Qala, maka orang tadi menjawab, orang yang sebagian daripada kaum tadi, li'ana shallaina al-isya'a fil jamaah, karena kami sembahyang isya di dalam berjamaah. Wa anta shallaita wahdaka, sedangkan engkau sholat sendirian. Fastaqaitu fastaiqadtu, maka aku pun terbangun. Wa ana mahmumun hazinun, lalu aku dalam keadaan prihatin dan dalam keadaan sedih. Itu terjadi pada diri Ubaidullah bin Umar al-Qawariri ketika Sidin tertinggal sembahyang isya berjamaah. Tentang itu. Akhirnya Sidin mengulang-ulang sampai 27 kali sembahyang isya, tapi sorangan. Lalu Sidin teguring. Nah, teguring itu mimpi Sidin melihat pasukan berkuda. Lalu Sidin umpat juga berkuda juga, tapi hendak menyasahi buhan yang berkuda tadi, Sidin kada kawa. Akhirnya ada salah satu orang tuh melihat Sidin tadi. Ujar salah satu tadi, ikam biar memacu kuda nang kayak apa, kada jangan harap bisa membalap kami, bisa membuntuti kami. Ujar Sidin, kenapa sebabnya? Karena kami sembahyang isya berjamaah, sedangkan engkau sembahyang isya sendirian. Nah itu sampai dinampakkan kayak itu tuh. Padahal itu memang hadisnya sahih kan. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi kan. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Maka salah satu sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah itu sembahyang itu jangan sampai kita ini sembahyang berjamaah. Amun kada biasa sembahyang berjamaah tuh kayaknya sembahyang sorangan tuh biasa aja. Padahal rentan sembahyang sorangan tuh rentan apa? Rentan kada diterima. Karena banyak kekurangan yang kita mungkin kurang paseh, kurang pas tajwidnya, kurang husuknya, kurang tomak ninahnya. Kalau sorangan kada ada yang menapali. Tapi bila berjamaah, kada husuk kita, ada imamnya husuk, imamnya kada husuk, ada makmum yang husuk, yang itu orang alim ada yang husuk. Ada, maka dihitung seluruh berjamaah itu, bila ada satu saja yang husuk, dihitung semuanya sudah husuk. Tapi mun sorangan, ibarat kita nih mengembala kambing, satu di pintangan banyak harimau di situ, banyak serigala, habis kambing. Nah, tapi mun kambingnya banyak, serigalanya yang satu, nah ada wani serigalanya. Nah itu kita sulit pian sembahyang berjamaah nih mun kada bujur-bujur diniati. Kecuali ya imam kaum, nah ini menjaga waktu kan. Biar bininya hendak bawa ke pasar, mun parak maghrib kada. Kayak pasar sana pasar Tungging rame, hendak maghrib kada ajar kaum. Kenapa? Karena menjaga waktu. Tapi mun kita nang kada kaum kada imam ini napa? Tulakan kah? Oke, tulak. Tertinggal jamaah kada masalah. Nah, yang penting dapat belanjaan di pasar. Nah itu. Karena Nabi seumur hidup kada pernah meninggalkan berjamaah. Ayo bayangkan Nabi seumur hidup tuh. Sampai Sidin hendak wafat tadi sampai dipapah subuh Senin tuh. Ada kawas Sidin sudah. Ayo. Jadi kita kayaknya kayak biasanya kada sembahyang berjamaah kayak biasa aja. Wa qala ba'dus salafi, dan berkata sebagian ulama-ulama salafus salihin, ma fatat ahadan sholatul jamaah illa bidan bin asobahu.
Nah, ujar ulama-ulama salaf, orang-orang bahari, orang-orang soleh bahari, tidaklah salah satu seorang itu telat ketinggalan sholat berjamaah kecuali ia pernah ada dosa yang menimpanya. Umpamanya hari ini biasanya jamaah hari ini kada jamaah. Ujar orang soleh bahari, ada dosa apa hari ini yang menghalangi aku nih kada sembahyang berjamaah, kada tulah ke masjid. Nah, itu sampai kayak itu tuh. Kita kan biasa aja. Waqad kanu ya'uzzuna anfusahum sab'ata ayyamin. Dan adalah mereka itu mentakziai diri-diri mereka itu, orang-orang kesolam saleh itu bilanya ada nih sekawanan nih, biasanya sudah sembahyang berjamaah, sudah rutin sudah. Sekalinya ada nang kada sembahyang berjamaah, diilangi. Nang kayak orang mailang orang garing tuh, Bang. Ditakziai. Kenapa ikam kada terlihat tadi, kenapa? Disangkanya garing kah? Disangkanya apa? Saking apanya? Saking rutinnya itu istiqomah. Nah. Idza fatat ahadahum sholatul jamaah, tatkala mereka itu ketinggalan sholat berjamaah. Wakila rakaatun, dan ada yang mengatakan itu ketinggalan satu rakaat. Maka wa ya'uzzuna anfusahum salasata ayyam, apabila mereka ketinggalan satu rakaat itu mentakziainya tiga hari. Tapi dasar sebagian sembahyang berjamaah itu banyak isya kadada, masbuk kada, dasar kadada, seminggu mengilanginya. Idafat adhum al-takbiratul ula, apabila mereka telat takbiratul ihram. Artinya imam sudah takbiratul ihram, belum datang, imam sudah baca Fatihah, hanya datang kada menemui takbiratul ihram, maka berdiri takziah juga 3 hari. Sampai kayak itu itu menjadi iktibar bagi kita, menjadi contoh pelajaran bagi kita orang bahari kalau menjaga sembahyang berjamaah itu sampai kayak itu. Kada kelihatan diilangi, kalau pindah garing. Pada ulun itu kan sedikit jamaahnya dilanggar itu kan sedikit, karena ya itu tadi muslim. Nah, itu kan. Jadi yang jauh-jauh itu malahan ini banyak non muslimnya kan. Jadi ulun ini patuh semua. Subuh umpamanya uang 12, subuh orang 12 subuh nih. Karena biniannya ada tambah umpamanya 5, ya hampir 20 kayak itu kan. Jadi bilanya subuh kada kelihatan, di mana sih Deni yuk Jan. Hati petagur sudah, di mana sih Deni kada kelihatan. Tapi kadang langsung menghilangi ke rumah ada. Tapi bila 3 hari, iya tuh. Ya ulun tuh langsung, kenapa Mbah? Capek sekali, sakit ini, bujur sekalinya. Nah itu. Jadi sampai kayak itu tuh, orang menjaga sembahyang berjamaah. Kada biasa sembahyang berjamaah, kada aja dia hilang-hilangi, biasa aja dah. Dasar kada berjamaah. Padahal ruginya itu Masya Allah. Sampai diulang 27 kali sembahyang isya tetap kada sama. Nah itu termasuk salah satu yang ditekan. Coba ya kalau kita melihat tuh buan salapi, ya kan, buan salapi itu mah kalau sembahyang berjamaah. Kita orang NU nih, ya kadang-kadang jamaah, kadang-kadang kada. Ya, diakui aja. Walaupun kadang-kadang karena kalau ada umpamanya tokoh yang dihina, umpamanya tokoh yang dilecehkan, ini maju pasang dada dulu, membela mati-matian. Padahal kadang Jumatan kada. Salat jamaah maginnya puasa aja berrokok, tipus. Tapi mun ada kena guru yang diganggu, wah ini sih dia maju. Siapa bangga guru kok ya? Mana guru koknya duduk di majelisnya kada suah juga. Nah itu tuh kebanyakan kita nih orang NU nih. Jadi mun orang salaf tuh akui, orang salafi itu jamaah tuh barisnya aja tuh rapat. Mun kada biasa teinjak batis risih kita. Punya teinjak batis tuh pang. Batis mencari batis. Buannya dasar kayak itu. Wah, berharga. Mun kita jadikan kan. Jadi pemahamannya beda-beda kan. Untuk kita yang penting bahu, batu rapat. Karena batis ukurannya kada bisa.
Amunnya dasar sembahyang berjamaah itu mohon maaf, orang sembahyang nih, mau dasar itu harus terbuka banyak. Kan kita Imam Syafi'i sudah berapa kali kita tamat fikih. Imam Syafi'i kan sejengkal, ya kan? Imam Syafi'i fikih mana saja, mulai Mabadi, Fathul Qorib, sampai Fathul Mu'in, sampai Fathul Wahab, sampai Mughni, itu sejengkal. Antara batis satu dan batisnya sejengkal. Kalau terlalu kipit kada, terbuka sedikit boleh, tapi birangkang sama sekali kada. Imam Syafi'i kada. Ada kayak itu. Itu kan sembahyang berjamaah. Tapi buahnya tuh kada jamaahin, tetap berjamaah juga. Untuk rapat lawan siapa? Kan jamaah suruh rapat rupanya lah. Tapi mau sorang-sorangan bang, mereka membuka batis juga. Padahal kan kada harus rapat lawan siapa? Mau serangan sembahyang sholat berangkang juga. Kalau itu memang peraturan sholat berjamaah, ya konsekuensinya ya kita memang dipakai berjamaah. Mau sorangan untuk rapat lawan siapa? Malah setannya di belakangnya, di belakang maksudnya. Mau kita pakai logika kan kayak gitu kan. Jadi ya kalau kita pelajari fikih Imam Syafi'i memang seitu. Kita Imam Syafi'i umpamanya jamaah ya seitu, sorangan ya seitu. Bujur kada? Nah, ini nabian jangan ragu-ragu. Jadi kita nih sekali mantap harus mantap. Jangan berubah. Kita sembahyang di sini pindah kipit barisan. Kita sembahyang di macam berbangkang juga. Nah, itu kada konsekuen itu harusnya. Imam Syafi'inya separuh-separuh itu Imam Syafi'inya. Buahnya aja masjid bermerek Imam Syafi'i sembahyang kada kunut. Padahal Imam Syafi'i seumur hidup kunut. Masjidnya Imam Syafi'i tapi sembahyang kada kunut. Tapi itulah keyakinan mereka. Kita kada menyalahkan, hanya silakan. Asal jangan mengganggu aja ya, kalau saling menghargai aja, saling menghargai. Kan kita keyakinan kita nang hal-hal pur'iyah itu kan jadi masalah. Itu kan hal-hal pur'iyah itu kan cabang-cabang aja kan. Karena sembahyang subuh bakunut boleh, kada bakunut boleh juga itu nah. Lalu apa Jasidin? Nah itu sholat berjamaah. Pentingnya sembahyang berjamaah. Apa masjid nih? Kadang-kadang mulah ngalih masjidnya sudah jadi sunyi masjidnya. Sunyi masjidnya. Sembahyang berjamaah. Sangat ditekankan ya berjamaah. Karena barokahnya luar biasa. Itu kalau sholat maktubah 5 waktu yang wajib. Tapi kalau sholat sunat ya wajib, bagus di rumah. Bagus lagi di rumah tuh di kamar. Kamar tuh ada ruangan lagi, bagus lagi supaya kada kelihatan. Wa taba'at anil wuqu'i fi madzalimil ibad mutlaqon. Dan jauhilah engkau daripada terjatuh di dalam menzolimi umat atau hamba secara mutlak. Ingaran berbuat zolim secara mutlak kada boleh. Li'annahu diwanun la yatrukuhullahu ta'ala, karena itu adalah catatan yang ada di sisi Allah tidak pernah ditinggalkan. Zolim itu luar biasa dosanya. Bahkan orang yang berbuat zolim itu mun kada bertaubat, inya akan dibalaskan oleh Allah sebelum mati. Dibalaskan oleh Allah perbuatan zolimnya itu. Maka Jasidin, jauhilah engkau daripada terjatuh berbuat kezoliman kepada hamba-hamba Allah secara mutlak. Karena Jasidin di annahu diwanun la yatrukullahu ta'ala. Catatan itu tetap tersimpan rapi di sisi Allah. Wa amal dzulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Adapun dolimnya seorang hamba terhadap dirinya birtikabil ma'asi dengan mengerjakan maksiat, duna syirki billah, bukan syirik kepada Allah Ta'ala, wa in kana huwa yarji'u ila dzulmin nafsi, walaupun syirik itu nanti jatuhnya juga termasuk zalim terhadap diri. Aidon fa innahu, karena sesungguhnya zalim kepada hamba itu diwanun, catatannya la ya'baul haqqu ta'ala bihi yaghfiru bit taubah. Jadi
dolimnya seorang hamba terhadap dirinya, bukan mendolimi orang, itu kada tapi berat, kada jadi masalah. Fa innahu diwanun la ya'ba'ul haq, karena Allah bisa jadi Allah itu kada peduli dan Allah mengampuninya, ujarnya. Kalau dalam diri sendiri, yang bahaya itu zolim terhadap orang lain, terhadap hamba Allah. Nah itu bukan artinya zolim terhadap diri itu kada apa-apa. Tetap ada catatannya di situ, tapi lebih bahaya tuh zolim kepada orang lain. Karena jarsidin fa innahu, karena zolimnya seorang hamba terhadap dirinya itu diwanun layak bau, artinya Allah kada tapi peduli terhadap kezoliman dirinya sendiri. Yaghfiru bitaubah, itu bisa diampuni dengan bertaubat. Nah, itu. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, madzalimul ibad, bermula beberapa kezaliman seorang hamba ala salah satu aksamin, itu terbagi ada 3 bagian. Jadi kezaliman seseorang terhadap orang lain, itu terbagi, kezaliman itu terbagi tiga bagian. Qismun yata'allaqu bin nufus, satu bagian yaitu yang berhubungan dengan jiwa atau diri manusia. Wa qismun yata'allaqu bil amwal, dan sebagian lagi yang berhubungan dengan harta. Wa qismun yata'allaqu bil a'rad, yang sebagian lagi berhubungan dengan harga diri atau kehormatan. Nah itu zalim itu seperti itu. Fa'aman nufusu falaha ahkamun adidatun fi misli qatlil abdi wal khata'. Bermula zalim yang berhubungan dengan diri itu ada beberapa hukum, seperti fi misli qatli, membunuh dengan sengaja, wal khata', atau membunuh karena dengan kehilapan, kesalahan. Wa wujubil qudi wad diyati wal kafarah, dan wajibnya yaitu dikisos atau membayar diat atau membayar kafarah, wa ghairi dzalik. Mimma wa madhkurun fi kitabil fikhi, fi kutubil fikhi, yang semua itulah daripada pembagian cara yang apa namanya zalim terhadap diri tadi, yang membunuh orang dengan sengaja, membunuh orang dengan tidak sengaja. Nah itu dalam hukum fikih sudah dirinci hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya yang mana yang harus dikisos, yang mana harus membayar diat itu ganti rugi, yang mana yang harus ditebus dengan membayar kafarat saja. Nah itu dalam hukum fikih sudah jelas. Nah kalau si kisos itu kan hukum yang menyeimbangkan, bila membunuh dibunuh, nah itu kisos. Nah itu. Tapi bila kisos itu ada permintaan daripada orang yang korban, keluarga korban banyak, keluargaku mati, terbunuh, orangnya tertangkap, ujaran korban tuntut nih hukum mati, itu bisa. Tapi bila kada dari pihak keluarga umpamanya, ayo aja kami ampuni, tapi ya adalah ibaratnya imbal baliknya umpamanya lah, aja ganti rugi, nah sekian umpamanya, terimanya kada apa-apa. Nah jadi ada kisos, ada diat, ada kafarat. Nah itu bila zolim terhadap seseorang. Wa amal amwalu, adapun apabila berhubungan dengan harta benda, fa innahu la budda min raddiha ilal madlumi aw warisihi. Apabila itu kezaliman berhubungan dengan harta benda, umpama kita mengambil hak orang, kada sempat kita membelikakan, padahal itu wajib. Ternyata yang bersangkutan meninggal. Nah bersangkutan meninggal, kayak apa nih membelikannya? Kita banyak hutangin. Hutang kan wajib bayar, sekalinya hendak bayar. Nang kita hutangin itu meninggal. Maka ahli warisnya anaknya. Ada anaknya, adingnya, apanya, cucunya, pokoknya ahli warisnya. Kada ada juga. Maka disuruh bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang kalau dia sudah meninggal tadi. Nah itu bila hak berhubungan dengan
zoliman dengan harta benda seseorang. Nah itu, jangan aduh mendengar nang kita hutang lawan sidin semalam tuh mati sidin, alhamdulillah kada bayar aku. Bah kenyamanan ini, nyaman di dunia, karena di akhirat kayak apa? Hati-hati ini. Wah, iya alhamdulillah, apalagi mudah-mudahan sidin kada ingat. Nah, ini licik lagi ini nih. Aturnya kan mudah-mudahan aku nih banyak rezeki, lakas bisa membayar. Nanti insya Allah lakas bisa membayar asal ada niat. Nah ini malah mendoakan mudahan kada ingat, apalagi mudahan sidin mati, bah culas bener neng ini. Jadi hukum harta benda itu wajib jar sidin la budda la roddiha, kada boleh kada untuk mengembalikannya tadi. Jadi jar sini dzalika lam yabqa ghairun tasadduqi biha an sahibiha ala madhabi, menurut madhab yang dilihat dalam fikih itu rata-rata kayak itu. Mun kada ada ahli warisnya sudah disuruh bersedekah atas nama yang punya duit, yang kita hutangi tadi. Fa in ajaza anir radil madzalim, apabila kita nih lemah kada kawak untuk membalikan kepada yang kita zolimi tadi, fal yastaksir minas hasanat allati yuwaffi minha al-ghurama indal mizan. Umpama nih lah hendak mau menyedekahkan kepada orang, duitnya kada ada jua. Nah kayak apa nih, hutang wajib dibayar umpamanya. Gandang punya hutang ini sudah mati, hendak membayar kepada ahli warisnya, ada duitnya juga, kayak apa? Nah maka jar sidin di sini fal yastaksir minal hasanat, banyak-banyaklah beramal kebaikan, allati wafi minhal ghurama, yang dia untuk menutupi hutang-hutang tadi, kebaikan-kebaikan tadi itu dihadiahkan kepada orang yang dihutangi tadi, indal mizani, tatkala nanti ditimbang di mizan nanti di akhirat. Tujuannya itu amal soleh banyak-banyak nih, biar nih kena ini apa namanya bilanya di akhirat nanti biar dimasukkan ke timbangan orang yang kuhutangi itu. Nah, hutang lawan sidin tuh. Nah, ya amal baik kita. Nah, wa ila falyatahab litahammuli asqalihim al-madlumi wa auzari. Apabila tidak bisa istighsar, maka bersiap-siaplah untuk menanggung, falyata'ahab, siap-siaplah, litahamuli isqalil madlumi, untuk menanggung beratnya dosa orang yang kita zolimi, wa auzarihi, dan dosa-dosa nanti yaumul kiamah, pada hari kiamat. Kama waroda fil hadis fi sahih, seperti hadis yang sudah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Nah, annaman kanat lahu hasanatun ukhida min hasanatih, sesungguhnya orang yang punya kebaikan itu nanti akan diambil kebaikannya, wa utiya lil madlum, dan diberikan kepada orang yang dizolimi. Nah, itu kan sudah maklum tuh, sudah masyhur tuh. Kita ini bilanya kita kada kamu bayar hutang di dunia, nanti di akhirat. Nah, di akhirat kan kebaikan kita diambil. Kebaikan kita ini diambil. Makanya mun kita kada kamu bayar tadi, banyak-banyaknya amal kebaikan itu yang diniatkan untuk memenuhi timbangan kita nanti yang diambil oleh orang tadi, yang kita zolimi tadi. Nah, itu. Karena hadisnya sahih. Bila kita nih kada kamu bayar, karena kebaikan kita diambil. Mun sudah habis bang, karena kebanyakan yang mengambil, maka dosa yang orang kita zolimi diandak ketimbangan kita. Nah, dibalik kayak itu. Di mana kita hendak mencari di sana pahala, di akhirat kada ada lagi ladang pahala di sini. Nah, terpaksa akhirnya dosa orang yang kita zolimi itu nanti diandak ke ketimbangan kita. Akhirnya ketimbangan kita banyak yang timbangan buruknya daripada timbangan yang baiknya. Itu bila ruginya kalau kita berbuat zolim kepada orang yang kita zolimi adalah kita ambil hartanya atau hak harta. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi punya orang tuh wani kada bayar hutang nih, ya Allah, kada wani kada bayar hutang, karena di akhirat kayak apa membayarnya? Pasti kebaikannya diambil. Mun habis kebaikannya kada bisa kebaikan. Nah, lalu dosa orang yang dizolimi itu. Nah, jadi ada diceritakan oleh Sayyidina Umar yang bercerita tentang hadis itu, Rasulullah enak-enak di hadapan para sahabat itu tersenyum. Ternyata
Rasulullah itu diceritakan oleh malaikat Jibril, ada orang di hadapan Allah itu satu orang yang berbuat zolim, satu yang dizolimi. Ya Rob, ulun pernah dizolimi ini, maka limpahkanlah dosa ulun kepada si yang tukang zolim ini, pahalanya ulun ambil. Ujar Allah, di mananya bisi pahala? Ini aja yang kada bisa bisi pahala, di dunia kada pernah berbuat kebaikan, kada ada pahalanya. Nah, dosa ulun kasihan, mendosai kami sudah inya sudah kada ada pahala, dosa hendak dilimpahkan lawan inya. Ujar Allah, coba ikam angkat kepala, lihat itu. Apa itu? Bah melihat, tadinya menunduk, melihat angkat kepala, melihat di sana ditampakkan oleh Allah surga dengan segala kemewahan pelayanannya dan sebagainya di surga. Ada di situ di surga itu sebuah gedung yang istimewa, pokoknya yang mahal-mahal semua di situ. Akhirnya orang tadi bertanya, untuk siapa itu ya Rob? Ujar Allah, untuk siapa saja yang mampu menebusnya. Ujar orang tadi, siapa nabi mana yang sanggup menebus itu? Atau orang wali mana? Atau orang soleh mana? Atau orang yang mati syahidkah yang bisa menebus keindahan, kemewahan itu? Engkau pun bisa, ujarnya. Engkau pun bisa, kata Allah. Dengan apa saya harus menebus? Dengan engkau relakan kezolimannya. Nah ini ada nih. Dengan engkau relakan kezoliman itu, lalu engkau akan masuk ke dalam gedung itu bersama orang yang kau zolimi. Nah itu ada ya ulun. Jadi teman kita nih, ada hadis itu tarhib, ada hadis itu targhib. Ada hadis itu yang sifatnya untuk menakut-nakuti kita supaya kita jangan berani-berani berbuat maksiat dan meninggalkan kewajiban. Ada hadis itu untuk menyemangati kita supaya kita semangat menjauh dari maksiat, dan hadis supaya kita semangat berbuat kebaikan. Makanya ada kitab namanya Tarhib wa Tarhib. Nah itu. Kita kembali, itu zolim yang kedua. Jadi zolim yang berurusan dengan harta, wajib dibelikan. Bila ada orangnya sudah mati, ahli warisnya akan ada, maka disedekahkan atas nama orang itu. Bila ada lagi juga banyak-banyak amal kebaikan yang tujuannya untuk membayar itu tadi. Nah, supaya kayak itu. Karena nanti pada hadis yang sahih, ketika sudah di akhirat nanti kebaikan kita akan diambil. Bila habis, dosa orang diberikan kepada kita. Nah, Masya Allah. Wa amal a'radu, adapun zalim yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan. Faqad dzakara ba'du muhaqqiqil a'immati fiha tafsilan hasanan. Betul-betul sudah disebutkan oleh sebagian orang-orang yang ahli tahqiq menyatakan kebenaran, yaitu di dalamnya ada perincian, fiha tafsilan, perincian, diperinci hasanan yang bagus. La'allahu ahwatul wujuhi fi hadzal bab, supaya lebih berhati-hati di dalam bab ini. Bahwa annatil kal madlumati, karena sesungguhnya penganiayaan itu ingkanat ghibatan, apabila sifatnya itu gibah. Gibah itu berarti tentang kedoliman terhadap harga diri seseorang, dan itu sangat terjadi di masyarakat. Ujar orang menggibah itu bagian bini-bini sama aja, lelakian kadang-kadang duduk layau bepandir akhirnya nyambat orang. Maka itu sangat sering terjadi, itu zalim. Jadi apabila itu terjadinya itu karena gibah, au namimatan, atau adu domba, atar anjur, maka basirin fala yakhlul amru fiha min ahadin halaini, maka tidak boleh kada daripada dua seorang tadi dua perkara. Ima antakuna qad balaghatal madlum, ada kalanya gibah itu sampai kepada yang dizolimi. Awalam tablugh, atau tidak sampai kepadanya.
Fa in balagot ta'ayyana tahallul minha. Fa in balagot ta'ayyana at-tahallul biha. Apabila gibah tadi sampai kepada orang yang kita gibah. Jadi yang kita gibah ini mengerti. Nah, waktu kita gibah itu kada tahu, tapi akhirnya sampai ke telinga sidin. Nah, kita sambati tadi mengerti. Nah, maka wajib kita untuk minta halal. Wajib kita minta halal, minta maaf, minta halal. Apabila gibah tadi sampai ke telinga sidin. Wa ilan tablughu, apabila kada sampai, karena tablighu lahu ada, karena sampai kepada orang yang digibah itu lebih menyakiti, atau bila disampaikan itu menjadi luka yang baru, jazin adan jadi dan luka yang baru. Fayurasu minal hikti, maka akan mewarisi sifat dengki. Wang kita ilmawadati, dan memutus tali kasih sayang. Wanah widalik, dan contoh-contoh yang lain sedemikian itu. Mawa as'abu mintil kalmadlum, maka tidak ada yang lebih sulit lagi daripada kedoliman yang itu. Umpamanya nih lah, kita menyambati orang nih, sampai ke telinganya, wajib kita minta halal. Tapi mun kada sampai juga, jangan sampai kawan yang kita bawa gibah tadi menyampaikan ke sana. Bila sampai menyampaikan ke sana, tambah luka, tambah dalam, bisa memutus tali persaudaraan, tali kasih sayang bisa putus dari sini. Nah, maka fatolabu tahlil minhu, maka apa jadi? Fatoriku fidalika, maka jalannya bila kita nih kada sampai ke telinga orang yang kita gibah. Nah, kasratul istighfari lahu duna tablighuhu wa talabut tahlil, maka banyak-banyaklah beristighfar, bukan malah menyampaikan gibah tadi kepada orang yang digibah. Wa talabut tahlil minhu, dan kalau bisa memang kita minta halal, minta ridho. Itu pun kalau tidak resikonya malah tambah besar. Amunnya kita sampaikan risikonya tambah besar. Nah, lalu kita hendak minta maaf, sidin sudah terlanjur sarik. Bila kita datangi tambah sarik sidin ini umpamanya. Malah bahaya, apalagi sidin sedikit-sedikit parang keluar. Nah, maka jar sidin angka itu disuruh banyak-banyak minta ampun. Nah, dunat tablik, kada menyampaikan, alhamdulillah aku semalam menyambati ikam, jangan kayak itu. Kalau memang itu berbahaya. Watolabit tahlil, dan minta halal. Kalau itu tambah menyakitinya, tambah putus, kena pasti sudah menurang sarek, kada bertegur lagi malahan. Itu. Jadi bilanya kita hendak menyampaikan tuh menambah putus hubungan, menambah sakit hati yang baru. Jangan minta maaf lah, semalam pun nyambati ikam di lawan siapa ikam, lawan anu malah jangan, itu sudah. Nah, itu. Sumalaya fa'alaika ya akhi. Oh, berdiam aja sidin. What sudah waktunya ini. Minahinip belajar ini. Oh, lewat para 6 menit lewatnya. Nah, itu jadi masalah kezoliman ini yang bahaya ya, yang memang satu tadi sudah kezoliman yang harta tadilah, itu tadi tuh ditagihnya di akhirat, diambil kebaikan kita, mun kada ada lagi dosa. Tapi ini yang ini dosa gibah ini tadilah, berbahaya kita. Nah, amunnya kita menyampaikan pacangan orang tambah sakit hati, tambah putus silaturahim, cukup dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memang umpama hari raya nih lah. Hari raya kan kita biasa salaman silaturahim. Salaman minta relalah dosa-dosa yang disengaja pun tidak. Kadosa pian minta relalah. Sama laku ke hotel lawan bini pian. Kayak itu tambah putus silaturahim, tambah berbahaya, tambah luka baru. Nah, itu cukup istighfar aja banyak, ya Allah ampuni ulun semalam kenapa juga binian nih. Nah, umpamanya kayak itu kan mungkin terjadi kalau mungkin terjadi tuh, mudahan jangan kayak itu. Nah, ya Allah, ini terus terang masalah bini dipadah pacangan keluar mandaun ini. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma Allahumma ij'al jama'an maghfura Allahumma ij'al jama'ana jama'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al amana khosal wa salli karim wa ahdim lana bil ajma'in sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum